dari yang awalnya pulaunya bebas banget, ya kan? Pulaunya bebas banget nih. Pokoknya ya budayanya kayak gitulah. Tiba-tiba ke Aceh yang bener-bener baru nyadar ternyata kalau di Aceh itu orang-orangnya kuat banget ilmunya. Perjuangan belajarku itu nggak sekuat anak di Pulau Jawa. Jadi masih kayak di Aceh gitu. Nah, itu yang pengen aku. Jadi aku tuh sering ditanyain, Kak gimana sih caranya biar pede? Apalagi ngomong depan kamera itu biasanya banyak yang nanyain. Nah jadi aku subscribe dulu. Akhirnya dari planning kita yang kemarin jadi juga kayak podcast hari ini. Alhamdulillah jadi ketemu Lina. Kemarin dari tanggal berapa kayak kita janji? Dari minggu lalu ya? Sebulan nggak sih? Hampir sebulan lalu sih? ya? Kayak Siap iya dari pas diamanahkan, ya? pas diamanah. Sibuk kali Kak ya? Enggak lah, biasa aja. Apa nih Kak kesibukan Kak? Sekarang tuh lagi fokus bikin ini sih, bikin kelas. Jadi kan aku mau bikin platform website. Itu tuh namanya luarkelas.com. Cuma sekarang masih maintenance gitu. Dan nanti tuh bakal ada kelas personal branding pertamanya. Berarti khusus untuk edukasi dan personal branding gitu Kak? Iya, lebih ke edukasi buat persiapan karir kayak gitu. Wah. Fokus karir. Wah, ini buat yang belum tahu, Kak Vivia ini merupakan seorang content creator yang bergerak di bidang edukasi dan pengembangan diri ya Kak ya. Jadi Kak Vivia ini dikenal melalui konten-konten beliau tentang pendidikan, edukasi, motivasi, dan juga bedah gagasan dari buku-buku yang pernah Kak Vivia baca. Ya Kak ya? Iya. Nah Kakak, waktu pas awal konten tuh dari tahun berapa tuh Kak? Sekitar 2021 akhir sih. 2021, berarti pas masa-masa COVID. Iya, pas masa-masa COVID. Itu pas lagi kerja. Jadi digital marketing di salah satu NGO di Bandung itu sambil konten sendiri. Berarti Kakak pernah stay di Bandung lah ya? Kuliah di sana. Oh, kuliah di sana. Ya, kuliah di sana. Di mana tuh Kak? Di ITB. ITB. Jadi dari 2016 aku kuliah di sana, stay sampai 2021-an gitu. 2021 akhir. Berarti background Kakak di ITB dulu di bidang apa? Bisnis. Jurusan bisnis. Oh, bisnis. Ya, sekolah bisnis dan manajemen itu fakultasnya. Agak nyambung dikit ya dengan konten sekarang. Ada nggak? Iya, karena ini lebih dilakuin sendiri, otomatis banyak ngaruh sih. Karena waktu di kuliah kan aku belajar banyak tentang marketing juga sambil bikin online shop kayak bikin bisnis. Berarti awal mula untuk konten nih Kak mulai dari online shop gitu ya, buka-buka. Kalau belajarnya udah lama dari pas masa kuliah, karena di situ kan aku kayak ngurus sendiri, ngurus bisnis, ngurus online shop kayak itu. Mulainya dari situ, lama-lama kayak terbiasa dan akhirnya masuk kerja juga di bidang itu. Makanya pas kerja aku akhirnya malah konten sendiri karena kayak aku mikir kenapa nggak aku sambil coba aja sendiri gitu, nggak usah sempurna banget, sambilan juga. Jadi habis kerja tuh biasanya konten. Motivasi kakak untuk memulai konten tentang edukasi ini apa Kak? Motivasi sebenarnya emang karena suka sih. Jadi kan waktu itu pas aku kerja di NGO itu kan sebenarnya bahasanya lebih ke sosial. Tapi sebenarnya aku pribadi itu lebih suka sesuatu yang lebih ke apa ya istilahnya edukasi. Nah jadi kayak mungkin karena background aku juga banyak di tentang perjuangan pendidikanku. Jadi aku punya banyak apa ya semacam pemikiran atau pengalaman juga di bidang edukasi gitu kan, kayak ngejar kuliah ke ITB gitu dari yang awalnya di kampung gitu kan, yang orang tuh nggak nyangka gitu kalau ada yang bisa kuliah ke Jawa, bukan ke ITB tapi ke Pulau Jawa gitu. Jadi di situ aku ngerasa kayak aku tuh banyak tahu tentang pendidikan, nyari tahu tentang itu, riset-riset. Nah, jadi aku kayak emang dari dulu suka di bidang edukasi. Dan edukasinya itu yang lebih kayak pendidikan di luar kelas. Makanya aku punya tagline namanya selamat datang di luar kelas gitu. Wah, keren. Kayaknya tertarik nih dengan latar belakang Kak Vivi yang dari mana Kak? Kampung Kakak asal mana? Di Matang. Oh, di Matang. Iya, Matang. Tahu enggak Matang? Kabupaten Biren. Oh, Biren ya, tahu. Matang tahu tapi kabupatennya lupa. Kamu di mana? Saya Abdia Kak. Oh iya. Iya, di Kuala Bate. Oh, jauh ya. Sekitar 8 jam lah dari Abdia ke sini. By the way Kak, kan bisa cerita nggak Kak sedikit latar belakang Kakak bisa kuliah sampai ke Pulau Jawa gitu? Itu beasiswa atau gimana sih Kak? Nah, itu tuh sebenarnya kan waktu aku sekolah itu bisa dibilang kayak keluarga aku tuh susah banget. Jadi sebenarnya dulu tuh keluarga tuh keluarga sederhana, nggak sederhana banget sih, maksudnya menengah. Pas aku kecil tuh menengah, cuman waktu itu bapak aku bangkrut sampai akhirnya kita tuh susah banget dari aku SMP sampai sekarang udah mendingan kan, karena aku bisa bantu gitu. Kalau pas
zaman sekolah itu apalagi SMA itu aku tuh sempet mikir kayak nggak bisa kuliah nih, tapi aku nggak mau berhenti kan. Nah akhirnya aku dari awal itu udah nyari tahu soal apa aja sih yang bisa beasiswa yang bisa aku apply gitu. Kalau misalnya aku pengen kuliah, tapi aku tetap aja nekat pengen kuliahnya di luar Aceh. Di luar, tetap harus di luar gitu Iya, ya. tetap harus di luar Aceh walaupun nggak sanggup orang Iya, tua aku. iya. Dan positifnya adalah orang tua aku itu nggak yang apa, nggak yang maksa aku harus stay di Aceh, tetap di Aceh. Aku tuh dibolehin kemana pun yang aku mau selama That's point. nggak Kita minta masih- duit. Itu Masih aja. menjaga diri Kak ya. Iya, dan Iya. itu juga selama aku nggak apa ya, nggak mengharapkan financial support dari orang tua. Jadi selama aku bisa nyari, ya nggak apa-apa, aku manapun boleh. Berarti selama Kakak kuliah di sana memang full dari diri sendiri ya berarti. Iya, dari diri sendiri. Pas tahun pertama itu aku masih dibayarin sama orang tua. Maksudnya nggak dibayarin banget karena aku dikirimnya kayak 50.000 sebulan. Kalau misalnya mamaku Luar biasa loh Kak. oh iya ya. Kalau misalnya pas itu kan tahun pertama. Iya. Jadi tahun pertama itu kayak mungkin aku belum terbiasa dan dari uang keep kalau sekarang. Dulu kan bidik misi namanya. Iya. Jadi aku tahu kalau aku tuh kayaknya pasti lolos nih bidik misi. Iya. Jadi dari awal tuh aku udah riset banyak soal bidik misi. Ini aku yakin bakal lolos. Karena kayak semua persyaratannya aku bisa penuhin. Dan dari pas aku sekolah aku udah dapet BSM, bantuan siswa miskin. Jadi pas aku sekolah di SMA itu guru tuh sempat ngomong kayak gini, kamu kuliahnya di Aceh aja, nggak usah kuliah ke luar Aceh. Iya. Kasihan orang tua kamu nggak mampu, kalau di Aceh kamu pasti dapet beasiswa, gitu katanya. Tapi aku tahu kalau itu tuh maksudnya itu lebih karena sayang. Iya. Itu aku tahu, makanya aku biasa aja, aku berusaha aku bisa ngelihat kalau itu tuh sisi positifnya itu maksudnya. Jadi aku tetap nyari tahu sendiri bidik misi itu duluan aku daftar daripada sekolah. Oh iya. Ya, Ya Allah. itu kalau orang-orang kan daftarnya lewat sekolah, Iya, ya kan. Nah aku tuh sebelum sekolah daftar aku Kak udah daftar duluan. jadi pas awal-awal pendaftaran itu kan bisa daftar sendiri. Jadi aku daftar sendiri. Jadi aku nanya ke TU, Pak belum buka ya pendaftarannya? Belum. Akhirnya pas dibuka, ya udah aku daftar sendiri. Pas aku SMA kayaknya aku nggak tahu apa-apa nih Kak tentang beasiswa. Iya. Kayaknya terlalu manja dengan sekolah ya. Apa-apa harus sekolah yang siapin. Tapi Kakak keren loh. Lebih Papa karena sendiri. tuntutan hidup sih. Dan karena Iya. aku punya visi, aku pengen banget kuliah di luar Aceh walaupun aku nggak mampu. Iya. Jadi aku harus cari tahu caranya. Optimis Kak ya. Iya. Makanya Dan kenapa? nggak lanjut Kak. Dan pas di kampus waktu itu pas tahun pertama itu lah. Jadi kayak masih adaptasi mungkin ya. Jadi aku masih walaupun dapat uang saku nih dari bidik misi kan. Tapi kan nggak cukup di Bandung, mahal banget. Bandung ya, iya lumayan. Jadi aku masih minta ke orang tua, jadi ke mama, tapi dikirimnya paling 50.000 tadi, sama kalau misalnya lagi ada rezeki bisa dikirim 300. Jadi 50 sampai 300 lah sebulannya. Paling sering 100. Ke ITB dari tahun berapa Kak? 2016. 2016. Ketahuan umurnya. Tapi lu Kakak nih masih muda, baby Waduh. face. Amin ya. Amin. Berarti memang background Kakak memang sangat luar biasa Kak ya untuk menempuh pendidikan gitu ya. Sangat berjuang. Bagi aku Iya. ya. Bagi aku. Bukan bagi Kakak aja, aku yang denger aja. Wah, Mungkin banyak yang lebih ini lagi ceritanya, tapi kita nggak tahu. keren-keren. Kakak kan aku lihat di Instagram, di video kakak kan sering bedah gagasan lewat buku-buku yang pernah Kak Via baca ya. Jadi memang dari dulu suka baca buku atau gimana sih Kak? Atau memang dituntut oleh keluarga? Atau gimana? Apakah banyak banget baca buku? Sebenarnya enggak. Jadi kalau baca buku aku suka. Maksudnya aku suka baca pastinya. Ada apapun tuh aku suka baca. Misalnya lagi makan sesuatu baca bukunya. Iya. Baca kayak persen AKG-nya, komposisinya kayak gitu. Berarti hobi baca dong Kak ya? Hobi membaca Hobi dong? baca, tapi bukan berarti harus buku banget gitu. Dulu waktu SMP SMA aku suka baca novel. Karena temanku dia punya banyak novel dibawain sama kakaknya dari luar Aceh gitu. Dan dulu kan Gramedia belum ada. Iya. Ya kan, jadi dia punya banyak novel dari kakaknya. Ya udah aku sering pinjam. Jadi kalau dulu banyaknya baca novel. Cuman seiring berjalannya waktu kayak udah makin dewasa kayak banyak. Misalnya sekarang pengen bisnis nih, ya otomatis aku bacanya buku-buku tentang itu. Jadi lebih kayak misalnya di bisnis pengen belajar marketingnya. Ya udah aku baca buku-buku lebih serius. Jadi udah kalau dulu kan banyaknya novel, sekarang udah lebih banyak baca yang sesuai dengan kebutuhan aja sih.
Jadi kalau ditanya itu kan kontennya banyak banget buku kan, dikiranya mungkin ada yang mikir kalau aku tuh hobi banget baca, sebenarnya biasa aja. Nggak yang kayak orang-orang mungkin tokoh-tokoh terkenal yang katanya Bill Gates baca sekian puluh buku dalam setahun, itu aku nggak kayak gitu. Tapi lebih tergantung kebutuhan. Iya luar biasa. So apa itu personal branding? Personal branding ya, itu khas seorang Kak Vivi ya. Karena kan dari kita lihat anak zaman sekarang memang malas baca buku nih Kak. Malah terkadang orang lebih enak baca di HP, terus download e-book ya kalau sekarang. Keren sih, kayak sampai Kak Vivi ini nulis buku sendiri loh. Iya, ya kan Kak? Apa Kak judulnya Kak? Confidence in You. Bisa diceritakan nggak tentang buku ini sedikit? Kalau ini bukunya itu sebenarnya buku ini tentang kepercayaan diri. Jadi aku tuh sering ditanyain, Kak gimana sih caranya biar pede? Apalagi ngomong depan kamera, itu biasanya banyak yang nanyain. Nah jadi aku jawab pakai buku ini. Cuman aku di sini ngangkat MBTI juga, teori MBTI, tahu nggak? MBTI tahu? Tahu. Kamu MBTI-nya apa? NTJ. Kakaknya NTJ. apa? Aku INTJ. Wah, beda I sama E-nya. mungkin teman-teman belum tahu nih Kak apa tuh MBTI. Oke. Nah jadi MBTI itu ya dia itu sebenarnya teori kepribadian yang sebenarnya itu dia mulainya dari Carl Jung. Carl Jung ini siapa? Tahu kan? Introvert extrovert sering dengar kan? Nah itu dia. Si Carl Jung ini adalah orang yang mencetuskan introvert sama extrovert. Nah dia juga yang mencetuskan MBTI. Cuman bukan MBTI yang biasanya kita tahu. Ada namanya cognitive function. Cognitive function. Nah sekarang udah makin kompleks lagi tuh. Nah cognitive function itu jadi kalau yang ini nyebutin kalau sebenarnya setiap orang punya bentuk atau apa ya pola beda-beda di otak mereka. Nah si Carl Jung ini memetakan apa aja yang beda. Misalnya ada yang namanya TE, ada yang namanya TI. Extroverted thinking sama introverted thinking. Jadi thinking itu nggak cuma satu tipe doang, T doang, enggak. Tapi ada thinking yang extrovert, ada yang introvert. Nah, si Carl Jung ini metain pola-pola di kepala di otak manusia di apa? Itu mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya ada orang yang mungkin nggak jago dalam ngatur-ngatur, tapi dia itu jago banget dalam hal analitis, matematika, logika kayak gitu. Istilahnya ada orang yang lebih teratur dalam kepalanya, ada orang yang lebih teratur di dunia nyata. Tuh kayak gitu. Nah, kalau ENTJ sama INTJ itu sama-sama pakai TE, bukan pakai TI. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama bisa mengatur lebih bisa mengatur dunia nyata daripada mikir hal-hal yang terlalu rumit, teliti gitu ya. Matematis kayak gitu. Cuman kamu ENTJ lebih kuat karena TE-nya di nomor 1, aku TE-nya di nomor 2. Nah, itu yang aku bahas di sini. Kenapa? Ini bahas kepercayaan diri tapi ngaruhnya malah bahas teori apa yang dari Carl Jung ini, yang cognitive function ini. Karena menurut aku untuk bisa percaya diri itu kita perlu 2. Yang pertama kita perlu kenal sama diri sendiri. Dan itulah kenapa aku bahas MBTI. Karena buat kenal diri sendiri kita perlu tahu setiap orang tuh beda-beda. Dan MBTI itu pakai teorinya Carl Jung ini bantu kita bisa memahami diri sendiri. Gitu. Terus yang kedua adalah tadi setelah kita mengenal diri sendiri, yang kedua adalah kita perlu untuk nggak merasa lebih tinggi, tapi juga nggak merasa lebih rendah dari orang lain. Nah di situ itu yang aku bahas di buku ini. Jadi sebenarnya inti dari buku ini adalah cara kita membangun kepercayaan diri. Pertama kita harus kenal diri sendiri sedalam-dalamnya. Yang kedua kita nggak boleh ngerasa lebih tinggi, nggak boleh ngerasa lebih rendah. Aku ceritain di sini sekaligus sama apa ya istilahnya relevansinya sama cerita-cerita di dunia nyata yang aku alamin. Kalau kamu lihat video-video aku di Instagram itu kan banyak kayak hikmah dari pengalamanku sendiri. Nah ini juga aku banyak ngasih kayak gitu, yang nggak aku share di konten biasanya. Berarti buku ini juga bisa menemukan jati diri kita nih Kak, karena kan banyak yang belum tahu passion diri kita nih apa gitu. Betul. Apalagi kalau mau buat konten kan kita harus punya khas sendiri kan Kak. Iya benar. Ya, kayak Kak Vivi ini khas Kakak ini kan sering bedah buku, ya baca-baca buku. Terus ada yang tentang beauty gitu kan Kak. Itu kadang-kadang. Makanya ayo kita baca buku. Di sini juga ada penjelasan 16 tipe. Misalnya kamu ENTJ. Nah itu aku ngejelasin ENTJ itu gimana, tapi dari konteks cognitive function, nggak kayak yang ENTJ adalah orang yang punya kepemimpinan yang baik, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Nggak, lebih kayak ENTJ adalah orang yang mampu lebih mampu dalam ngatur-ngatur ini karena dia punya TE. Nah TE ini cara apa ya? Cara memaksimalkannya gimana? Manifestasinya gimana? Jadi walaupun kita sama-sama ENTJ sama INTJ, tapi itu sebenarnya beda banget.
Bukan E sama I-nya doang yang beda, tapi pola cognitive function. Jadi sebenarnya INTP sama INTJ misalnya, bedanya di J sama P kan. Itu tuh beda banget. Karena TE, kalau INTJ itu TE, tapi INTP itu TI. Makanya orang INTP biasanya nggak jago dalam ngatur-ngatur, tapi dia pinter banget biasanya. Maksudnya otaknya itu logikanya tuh kuat, tapi ketika disuruh ngatur-ngatur tuh berantakan. Nggak bisa organisir. Iya kan sering lah kita lihat orang yang pinter di bidang matematika tapi nggak bisa di bidang public speaking, ya kan? Banget, ya. Iya. Walaupun sebenarnya bisa dilatih ya, cuman bisa. Setidaknya kita harus tahu nih struggle kita di mana untuk bisa public speaking. Oh, struggle kita di sini, berarti perbaikinya gini. Gitu. Wah. Beda-beda struggle. Keren. Ini buku Kakak udah dipublish mana aja nih, Kak? Nih di Gramedia ada, pokoknya di seluruh Indonesia di Gramedia ada. Mungkin kalau misalnya nggak ada, mungkin di Gramedia yang agak kecil, di kota-kota kecil mungkin nggak tahu sih ada apa enggak. Tapi setahu aku ada di mana-mana sih. Berarti udah ada di track mana aja, Kak ya? Di e-commerce juga banyak. Oh iya. Berarti Shopee. bukan hanya di Aceh aja, Kak? Bukan. Wah, Ini kan penerbitnya Gagas Media. iya. Jadi penerbitnya penerbit mayor, salah satu penerbit gede ya. Jadi emang masuknya ke toko-toko buku. Kakak buat buku ini ada tantangan nggak, Kak, dari awal gitu? Tantangan itu paling lebih ke risetnya sih. Risetnya. Iya, Biar nggak salah-salah. Karena aku tuh orangnya agak-agak kayak aduh ini kalau misalnya faktanya kurang benar gimana nih gitu. Jadi aku tuh benar-benar kayak walaupun nulisnya 3 bulan ya, tapi sebenarnya aku nyari tahu itu kan udah lama. Belajar itu kan udah risetnya udah dari dulu gitu ya. Cuman baru ditulisnya aja pas 3 bulan itu, 3 bulanan gitu aku tulis ini. Dan itu pun full time ya, hampir sepanjang waktu aku nulis aja gitu, fokus ke situ. Jadi harganya berapa? standar nih kalau mau lihat. Confidence in you, berani percaya diri dengan memahami MBTI. Wah, perlu nih buat baca-baca. Baca-baca. Ya, sambil tidur ya kan, mau tidur baca ini, siapa tahu menemukan jati diri sebenarnya. Siapakah aku? Kemarin di Gedung Amanah aku juga ini sih, hibah buku 3 biji di Gedung Amanah. Di gedung itu? Itu taruh di mana? Di ruang mana tuh kemarin? Ada perpustakaan e-library. Oh iya, yang kemarin Kakak buat konten di situ ya? Iya, sama anak-anak influencer lain. kemarin. Ada di situ. Oh, ada di situ ya? Ya. Oh iya. Ramai waktu itu ya? Iya, kan kemarin Pak Jokowi kan nggak jadi datang ke situ kan. Jadi ke e-library-nya nggak jadi. Nggak jadi. Selain buku, Kakak buat konten tentang apa aja nih, Kak, di sosial media? Selain bidang buku. Kalau pertama kan aku bahasnya buku banyaknya, konsisten di situ. Kenapa? Karena personal branding. Nah itu tadi, jadi makanya sebenarnya untuk bangun personal branding itu ya ada strateginya. Dan itu nanti aku bakal bahas di kelas personal branding yang nanti bakal launching di luarkelas.com. Nanti ada Instagramnya juga belum aktif tapi. Jadi nanti lah tunggu. Di luar apa tadi, Kak? Luarkelas.com. Luarkelas.com. Apa tuh, Kak? Luar kelas itu orang lebih ya. Luar kelas itu sebenarnya platform ya buat teman-teman yang mau belajar tentang soft skill yang berguna dalam kehidupan. Makanya namanya luar kelas. Karena biasanya soft skill kayak gini nggak bisa kita pelajari di sekolah atau di kampus. Iya kan? Iya. Harus kita pelajari di luar. Nah, aku tuh pengen banget membuat anak muda Indonesia, terutama di Aceh, itu lebih fokus ke soft skill. Karena biasanya jarang banget yang perhatiin ini. Kayak misalnya gimana cara memahami diri sendiri, bangun personal branding ya kan, public speaking itu kan soft skill yang selama ini sebenarnya kurang diperhatiin. Tapi untungnya sekarang tuh kayak mulai ada banyak orang yang udah nyadar dan aku pengen memwadahi itu gitu istilahnya dalam si luarkelas.com ini. Makanya kelas pertamaku adalah kelas personal branding. Kenapa? Karena orang-orang udah tahu lah kalau aku itu bangun personal branding sebagai orang yang sering bacain buku. Nah, aku juga pengen bantuin mereka untuk bisa bangun personal branding sesuai dengan ini mereka sendiri. Dengan passion mereka sendiri gitu ya. Passion dan kemampuan, skill ya, pengalaman mungkin. Untuk akses untuk kelas itu lewat mana, Kak, biasanya? Atau Google Classroom kah atau web atau gimana, Kak? Website. Jadi aku nanti ada platform sendiri ya. Sekarang lagi dibikin itu di luarkelas.com. Wah, ada LMS-nya, Learning Management System-nya di situ langsung. Keren. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut nanti bisa cek Instagram Kak Vivia. Apa namanya Instagram Kak? Viviatal. Ya, nanti ada linknya ya, link platformnya. Platformnya luarkelas.com, cuman sekarang kan belum launching. Kalau mau nungguin bisa ke IG aku Viviatal atau luarkelas.academy pakai C, academy. Itu kapan launchingnya, Kak?
Insya Allah akhir tahun. Tapi nggak lama lagi ya? Sekarang November ya. Ya. Lagi disiapin kelasnya. Oke, keren. Itu kakak dapat inspirasi buat konten tuh biasanya dari mana tuh kak? Kan kita bingung ya buat konten apa. Inspirasi konten tuh sebenarnya yang pertama pastinya kita perlu tahu target marketnya siapa. Kalau udah tahu itu kita bikin konten pilar. Konten pilar itu apa? Jadi kita tuh tahu kita tuh sebenarnya mau bikin konten tentang apa aja. Setelah kita punya strategi sistem konten kayak gitu, kita tuh jadi lebih mudah buat nyari ide. Kalau di aku sendiri, aku tuh lebih banyak nyari ide itu dari buku langsung. Jadi murni apa yang aku lihat di buku, aku pahamin, habis itu aku jelasin gitu. Tapi kalau sekarang itu udah karena aku udah followersnya udah banyak, jadi strategi aku mulai berubah. Strategi aku dari yang awalnya fokus ke situ, udah mulai ke personal branding. Makanya sekarang aku tuh banyak cerita tentang kayak mungkin orang kan nyarinya selama ini kan pemahaman-pemahaman yang berguna dalam hidup mereka, tapi dari buku ya kan, yang dengar dari aku. Nah kemudian sekarang aku mulai bergeser dikit nih ke arah kalau tadi dari buku, sekarang dari pengalaman pribadiku juga. Jadi pemahaman aku bukan cuma dari buku, tapi juga dari apa yang aku alamin. Makanya sekarang personal brandingnya mulai kelihatan, gitu. Mulai banyak cerita-cerita tentang pengalaman hidup, tapi lebih ke hikmahnya mungkin pelajaran yang bisa diambil kayak gitu. Berarti targetnya mahasiswa anak-anak Gen Z gitu ya? Targetnya sih sebenarnya dari Gen Z sama Gen Z yang akhir sih, yang lebih dewasa. Karena kalau yang lebih dewasa biasanya lebih relate ke konten aku. Keren. Jadi 20-an ke atas. Itu kakak buat konten itu tiap hari atau gimana sih kak? Kalau buat konten sebenarnya nggak perlu tiap hari. Makanya biasanya konten aku tuh jilbabnya itu aja kan. Karena kan sekali take kan bisa beberapa biji. Jadi script aja dulu gitu. Maksudnya kalau kita mau konten itu kasih waktu misalnya dalam 2 hari ini konten berapa biji kayak gitu. Terus nanti direkam di hari yang sama gitu. Jadi nggak perlu tiap hari juga sebenarnya. Dan apalagi kalau misalnya baru mulai konten itu perlu konsisten. Makanya pas aku awal-awal tuh kontennya banyak. Kontennya itu kayak hampir setiap hari itu upload, kayak 2 hari mungkin. Tapi kalau sekarang udah jarang. Karena kalau di awal tuh perlu emang jaga konsistensi. Lebih banyak upload. Ketika udah agak naik itu sebenarnya nggak terlalu banyak upload juga nggak apa-apa. Dan itu ngaruh banget sama algoritmanya kak ya? Sebenarnya kalau algoritma itu sebenarnya bukan jadi fokus utama. Kebanyakan orang mikirnya kan kita harus perhatiin algoritma ya kalau konten. Nah sebenarnya yang perlu kita perhatiin tuh bukan algoritma, karena algoritma tuh capek. Kalau kita ngikutin algoritma tuh capek banget. Bener-bener kayak misalnya hari ini Instagram berubah lagi peraturannya, besok berubah lagi. Jadi fokusnya adalah bukan pikirin algoritmanya seperti apa, tapi fokuslah untuk perhatiin behavior, perubahan perilaku target market kita seperti apa. Kalau orang dulu mungkin suka video-video yang agak panjang, tapi sekarang kita tahu target market aku misalnya udah nggak terlalu suka lagi nih video panjang, udah berubah behaviornya. Itulah kenapa algoritma yang dibikin sama Instagram jadi berubah. Jadi bukan algoritma yang berubah terus kita ngikutin, tapi kita ikutin perubahan target market, karena algoritma pasti bakal ngikutin itu. Target marketnya gitu ya? Ya istilahnya gini, Instagram itu sebenarnya tujuan dia ngubah algoritma apa? Tahu nggak? Biar FYP. Bukan, si Instagram bikin peraturan itu berubah-ubah, kenapa kira-kira? Itu nggak tahu kak. Apa tuh? Kenapa? Nah, karena dia pengen membuat pengguna itu benar-benar bertahan di aplikasinya. Iya. Istilahnya mereka itu pengen pengguna Instagram tuh nggak lari ke TikTok, nggak lari ke YouTube gitu misalnya. Pengen tetap di situ. Akhirnya apa? Akhirnya algoritmanya itu mereka sesuaikan dengan perubahan orang-orang zaman sekarang. Semakin sering algoritmanya itu, zaman sekarang orang-orang lebih suka kalau videonya itu pendek-pendek. Akhirnya yang dinaikin sama Instagram adalah yang pendek-pendek. Jadi kalau kita ngikutin algoritma capek, belum tentu kita bisa ikutin terus peraturan yang berubah-ubah itu. Tapi kalau kita perhatiin target market kita yang fokus siapa, nanti naik sendiri. Tuh. Oke. Udah masuk nih. Kayaknya aku banyak belajar nih dari Kak Vivi. Kan kebanyakan orang kira algoritma. Padahal sebenarnya bukan itu. Tapi target market. Istilahnya bukan pengguna Instagram, bukan pengguna Facebook dan pengguna sosial media lain yang jadi budak dari sosial media itu, tapi sosial media itu yang sebenarnya harus melayani penggunanya. Jadi kita juga layani penggunanya, bukan layani sosial medianya istilahnya.
Itu kalau yang untuk penguploadan video waktunya itu ngaruh apa enggak sih Kak? Kayak Nah, kan itu ada dia. tuh. Itu tadi sama juga. kalau dulu waktu upload tuh penting. Mm-mm. Waktu upload tuh penting, misalnya di jam-jam 5, jam 6. Iya. Tapi sekarang kayak sosial media itu udah banyak yang merubah itu. Bayangin kalau kita nggak perhatiin behavior orang, itu tuh capek kita ngikut. Kayak kemarin katanya Jam segini gitu. kok sekarang berubah? Ya karena memang zaman sekarang orang juga nggak masalah kok ngelihat konten di jam-jam lain juga nggak apa-apa, ntar juga muncul gitu kan. Yaudah, dan sekarang Facebook, Instagram tuh udah merubah. Oke, mereka udah sadar kalau ternyata orang-orang nggak mesti dikasih di jam tertentu. Selama lebih baik mereka itu dikasih konten-konten yang emang mereka suka daripada dikasih berdasarkan waktu. Makanya sekarang algoritmanya adalah nggak berdasarkan waktu lagi. Mereka lebih benar-benar berusaha supaya konten yang didapatkan sama penggunanya itu sesuai dengan kesukaan mereka, supaya mereka benar-benar bertahan lebih lama. Iya. Ngerti kan? ngerti. Dan juga kita sebagai content creator kan harus konsisten gitu ya untuk upload video biar nanti algoritma Instagram terbaca dari akun kita ya. Terutama di awal-awal ya. Di awal ya, Iya. awal maksudnya. Oh, kayak yang udah pro itu nggak usah lagi lah. Nggak tetap harus juga sebenarnya. Kasian nanti yang nungguin. Kok nggak muncul-muncul video kakak nih? Itu kak Pipi ya buat konten-konten gitu. Gimana sih cara kakak ngatur waktu antara buat konten, pekerjaan, terus ngurus rumah gitu? Gimana sih kak? Kalau ngatur waktu sih sebenarnya relatif ya. Kalau misalnya apalagi pas aku kerja di Bandung itu aku kerja dari pagi, berarti kan dari pagi sampai sore normalnya. Apalagi kan di tempat itu, tapi pulangnya itu biasanya aku ngonten kayak 1. Habis itu kalau pas lagi nggak sibuk biasanya aku bisa ngonten sampai 3 sekaligus. Jadi cara bagi waktunya sebenarnya sederhana. Jadi lebih kayak dipetakin dulu skrip-skripnya, bikin ide-idenya dulu dikelompokin. Habis itu nanti pas ada waktu luang biasanya baru dikerjain skripnya. Kayak gitu. Jadi cara ngatur waktunya ya sebenarnya gitu, jangan bikin konten 1 terus langsung direkam. Jadi kayak lebih terasa effortnya, nyiapin kamera lagi, nyiapin ini. Mendingan siapin sekalian. Jadi lebih ke pengelompokan waktu aja sih. Dan di script kontennya. Karena konten yang kita script itu terbukti emang lebih bagus daripada konten yang spontan. Ya, karena kalau skrip kan teratur ya. Dan orang jadinya kayak ngelihat ini omongannya itu nggak kemana-mana, akhirnya fokus ke topik. Tapi yang istilahnya, ada juga orang-orang yang emang udah didengerin walaupun dia tuh banyak ngomong panjang lebar, tapi tetap didengerin karena memang biasanya karakter dia seperti itu dan orang udah terbiasa, biasanya awareness-nya udah kebangun. Atau mungkin dia ngebahas sesuatu yang emang kuat banget, yang viral banget, jadi lebih didengerin walaupun nggak di skrip. Cuman kalau sebagian besar orang, apalagi konten yang emang mau fokus di sebuah topik, sebaiknya ya di skrip aja. Ya, jadi kita bisa maksimalin 1 menit, misalnya 1 menit reels atau TikTok video, itu benar-benar nggak melenceng kemana-mana. Tuh, jadi mending di skrip, habis itu baru kita ngomong. Entah itu dihafal atau mungkin pakai teleprompter. Yang penting temanya nggak keluar topik lah gitu. Ya, yang penting dalam 1 menit tuh masuk ya semua topik pembahasan gitu ya. Maksudnya nggak kemana-mana gitu kan. Kecuali kalau emang public speakingnya bagus banget sampai kayak bisa ngomong lurus gitu. Langsung 1 topik langsung kemana-mana gitu ya. Itu pernah gak sih kakak nemuin netizen yang memang bener-bener ganggu hidup kita gitu? Ganggu, kalau hate comment pasti ada. Pasti ada. Cuman kalau ngeganggu sih aku belum pernah, karena aku juga nggak pernah terlalu mempublish kehidupan personal kayak gitu. Bahkan suami juga baru akhir-akhir ini aku tampilin itu karena dia konten juga. Jadi kalau awalnya tuh aku nggak pernah kayak ngupload gitu atau gimana, itu biasa aja. Itu satu-satunya IG ku sebenarnya. Aku nggak punya akun IG lain, tapi emang jarang upload personal aja. Karena aku sempet hapus permanen sosmed selama 2 tahun. Itu gara-gara netizen? Nggak gara-gara netizen sih, karena emang aku sendiri. Iya. Ya kan Pas banyak kuliah. tuh sekarang gara-gara hujatan netizen dia udah ninggalin sosmed gitu. Kebanyakan sekarang Kak. Banyak juga. Itu gimana Kak cara ngadepin netizen yang kayak gitu? Kalau netizen mah sebenarnya aku nggak merasa terganggu ya. Untungnya aku tipe orang yang emang cuek dasarnya. Mungkin karena tadi balik ke MBTI, aku INTJ. Jadi aku lebih ke
FE aku kurang. Kalau INTJ itu FE itu apa kan pertanyaannya? Ya apa tuh? FE itu extroverted feeling. Iya, perasaan. Ya, perasaan, tapi semua orang pasti punya perasaan Iya. kan. Tapi kalau menurut Carl Jung itu ada yang extrovert dan ada yang introvert feelingnya. Maksudnya gimana? Feeling yang extrovert itu berarti kita lebih perhatiin perasaan orang lain daripada diri sendiri. Jadi lebih peka, biasanya peka sama orang lain. Terus juga lebih gampang terpengaruh juga kekurangannya sama orang lain. Misalnya ada yang ngatain itu lebih kena. Tapi kalau aku, kamu juga sebenarnya ENTJ sama. Sama-sama FI. Jadi kita tuh sama-sama nggak peka sama omongan orang. Iya, betul. Benar. Ya, banyak yang bilang gitu, Kak. Kamu kok nggak peka sekali jadi orang. Karena kalau ENTJ, dia kelebihannya ada di kepemimpinannya. Tapi konsekuensinya dia jadi nggak terlalu peka sama orang lain. Iya. Kalau peka banget sama orang lain, malah nggak terlalu bagus dalam ngatur-ngatur mimpin. Karena kalau peka banget sama orang lain, ya biasanya kita jadi nggak enakan. Iya, nanti apa-apa. Ih, betul nggak ya gitu ya? Iya. Makanya kelebihan dan kekurangannya di situ. Kita sama-sama FI. Jadi FI itu emang tipe orang yang nggak terlalu perhatiin orang lain, tapi ke diri sendiri. Karena feeling introvert. Iya. Ada feeling extrovert, tadi perhatiin perasaan orang lain. Ada feeling introvert, perhatiinnya lebih ke perasaan diri sendiri. Gitu ya. Jadi biasanya lebih ke introspektif aja daripada perhatiin perasaan orang. Jadi mungkin itu juga yang bikin aku nggak gampang terpengaruh sama omongan orang. Selain aku emang jarang ngungkap personal life gitu ya. Tapi kalau di luar sana banyak orang yang mungkin ada yang ngerasa kayak sedih sama hate comment, dikit-dikit dikomentarin. Ya solusinya ya mau gimana lagi? Ya, emang harus lebih ke apa sih, awareness aja. Gimana caranya kita sadar kalau itu orang-orang tuh sebenarnya anggapnya gini. Aku selalu nganggapnya tuh kayak gini. Orang kalau ada yang hate comment di sosial media, itu sebenarnya mereka itu cuma berani di situ doang. Istilahnya gini. Kita kalau di dunia nyata, ya kita di dunia nyata ada orang misalnya pakai baju lusuh, kita pasti komentar kan sebenarnya dalam hati. Pasti ada komentar sedikit di dalam hati, kayak misalnya itu orang kenapa ya kok bajunya kayak gitu, apalagi sakit, apa dia sakit jiwa, bagaimana, kan bisa aja ada komentar. Tapi kan kita nggak ngomong. Dalam hati. Iya, dalam hati. Sebenarnya kita sama aja sama netizen. Jadi netizen itu berkomentar seperti mereka itu lagi ngomong dalam hati. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat subjek yang dia jadiin bahan komentaran. Seolah-olah itu tuh orang nggak bakal lihat. Padahal sebenarnya apa yang dia tulis bukan diucapin dalam hati, tapi bisa dilihat sama orang lain. So, kita nganggapnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanya gimana caranya biar nggak terpengaruh sama komentar orang lain, adalah kita harus sadar kalau sebenarnya mereka itu emang cuma pengen komentar aja dalam hati. Jadi kita nggak perlu terlalu baper, karena semua orang pasti kayak gitu. Itu poinnya. Iya. Itu poinnya. BTW kan kakak udah pernah stay di Bandung ya kan? Berapa tahun kak? 4 tahun? Dari 2016 sampai sekitar 5 tahunan. 5 tahunan? Ya. Bisa kakak bedakan nggak antara budaya di sana atau gaya hidup di sana sama gaya hidup di Aceh? Kalau gaya hidup pasti beda. Jadi kalau misalnya kalau di Aceh itu terasa banget ya, kayak misalnya maghrib semuanya tutup, warung-warungnya ya kan, maghrib tutup. Nah kalau di sana ya seperti kota kebanyakan, apalagi kota Bandung kan termasuk besar. Jadi ya mungkin lebih ke kotanya ya di sana. Kalau di Aceh kan lebih Islami pastinya. Jadi beda banget sih, beda banget. Tapi lebih beda lagi sama di Bali. Aku dulu lahirnya di Bali soalnya. Oh iya? Bali. Terus aku pindah. Berapa tahun? Aku lahirnya di Bali. Kan aku tadi sempat bilang kalau keluarga aku tuh sebenarnya keluarganya menengah, karena bapakku dulu merantau jualan. Jual beli elektronik second biasa waktu di Bali. Cuman bangkrut kan. Jadi pas aku ada masalah keluarga, sekalian sama bangkrut itu juga, aku pindah ke Aceh. Jadi aku dititipin di saudara-saudara bapakku. Tuh. Nah, di situ aku pindah tuh kelas 5 SD. Itu yang sebenarnya lebih beda, kontras banget. Itu pertama kalinya aku tahu Aceh tuh kayak gimana. Oh iya, karena emang dari kecil udah di Bali ya. Jadi dari yang awalnya pulaunya bebas banget. Iya. Ya kan? Pulaunya bebas banget nih. Pokoknya ya budayanya kayak gitulah. Tiba-tiba ke Aceh yang benar-benar strict gitu. Kaget. Iya, aku kaget. Pastinya. Pasti kaget. Berarti sempet culture shock lah. Culture shock ya. Walaupun orang Aceh tapi culture shock di desa sendiri, di kampung sendiri gitu. Aceh, daerah Aceh kan. Tapi aku nggak pernah ngerasain tinggal di Aceh. Baru itu doang pas kelas 5 SD. Sampai aku akhirnya kuliah dan
ke Bandung. Bandung justru sebenarnya nggak beda-beda banget sama Aceh, walaupun secara budaya, tapi sebenarnya sama-sama orang Islam kebanyakan kan. Di Bandung juga kebanyakan orang Muslim. Jadi bisa dibilang Bandung itu cukup religius sebenarnya, walaupun banyak tempat hiburan juga cukup bebas, tapi nggak sebebas Bali. Jadi culture shock di Bali ke Aceh dibandingkan ke Bandung, karena Aceh itu Jauh sangat banget jauh banget. Aku pertama kali datang ke sebuah provinsi, ya walaupun ini kampung bapakku kan, tapi aku ngelihat kayak, wah Aceh ternyata istilahnya, bahkan anak-anak kecil tuh bisa. Aku dulu pas pertama ke Aceh itu kayak mau kenal kan kesini nih, kayak biasa, kayak pakai jilbab gini. Iya. Nah, aku sempat ditegur sama beberapa orang, sama teman-teman. Vi, ini di sini ya, iya. Harus bener-bener tutup auratnya. Ya, itu di situ aku baru nyadar ternyata kalau di Aceh itu orang-orangnya kuat banget ilmunya. Maksudnya kayak pendidikan agamanya bagus gitu. Bahkan yang anak kecilnya udah tahu kayak gitu. Sedangkan di Bandung, di Bali itu gak kayak gitu. Walaupun di Bandung banyak orang Islam, tapi maksudnya ilmunya tuh nggak itu, paling anak pesantren yang tahu hal-hal kecil. Tapi kalau di Aceh itu walaupun bukan anak dayah, bukan anak pesantren, biasanya tahu. Nah di situ aku jadi tahu bedanya. Aku juga pernah tinggal di Surabaya. Gimana aja nih Kak? Ini udah banyak kali nih. Di Bali, di Bandung, Surabaya. Wah. Di Surabaya berapa tahun? Surabaya nggak sampai setahun, cuma 6 bulan. Ya, itu waktu itu aku sebenarnya pas SMA, karena aku pengen banget tadi kan kuliah di luar Aceh. Cuma tahun pertama aku nggak lolos. Oh, berarti ya. Kakak aku gap year. Jadi pas nggak lulus itu, aku tetap nggak mau nurunin standarku pertama. Tetap kekeh gitu ya. Tetap harus keluar Aceh. Cuma waktu itu aku nggak lolos karena pertama karena target aku mungkin 3-3-nya ketinggian. Jadi kayak nggak ada backup, nggak ada pilihan yang jadi istilahnya, jadi cadangan. Karena aku pilih ITB, UGM. Tinggi dua-duanya istilahnya kan. ITB sama UGM. Ya. Nah, terus nggak lolos. Masalahnya yang kedua adalah aku maksudnya istilahnya perjuangan belajarku itu nggak sekuat anak di Pulau Jawa. Nah, jadi masih kayak di Aceh gitu. Nah, itu yang pengen aku nanya nih Kak. Pola pikir mereka di sana sama anak di Aceh nih apa yang membedakan? Pola pikir. Kalau menurutku ya, kalau di Pulau Jawa itu persaingannya sangat tinggi, sehingga mereka tuh punya daya juang yang lebih tinggi juga dalam hal belajar misalnya. Kayak misalnya kalau di Aceh, daya belajar anak-anak itu menurut aku masih nggak sekuat di Jawa, karena mungkin di sini persaingannya itu juga nggak tinggi. Kayak misalnya orang-orangnya nggak sepadat di sana, sama kayak di Cina. Cina negara terpadat kan di dunia, selain sama India. Makanya mereka sangat kompetisinya keras. Jadi mereka harus berjuang keras. Apalagi kalau di Cina itu yang biasanya diterima kerja di perusahaan adalah perempuan. Oh iya, kebanyakan. Jadi orang Cina itu prefer orang kerja itu perempuan daripada cowok. Makanya cowok-cowok kayak terpaksa harus berusaha, bikin usaha gitu. Nah sama, Jawa itu pulau terpadat di dunia. Kalau negara terpadat tadi Cina sama India, tapi pulau yang paling padat di dunia itu justru Jawa. Di dunia? Wah. Dengan pulau sekecil itu tapi penduduknya gede banget. Jadi hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Masalahnya Pulau Jawa itu cuma segitu. Makanya bisa dibilang nggak aneh kalau misalnya anak Jawa itu persaingannya lebih keras daripada yang di luar Jawa. So sayangnya pas tahun pertama itu aku nargetin Pulau Jawa, tapi daya juangku masih sama kayak di Aceh. Kesalahan aku. Pulau sekecil itu harus menampung orang sebanyak itu, Masya Allah. Nggak aneh kalau misalnya sekarang ibu kotanya dipindah. Iya. Wajar sih. Ya. Wah, berarti sangat berbeda kayak pola pikir. Beda daya orang juang. Jawa sama orang Aceh. Coba lihat nilai UTBK. Iya sih. Beda banget kan. Sekarang Unsyah udah bagus. Tapi daya juangnya anak-anak Aceh mungkin masih nggak segede itu. Akhirnya yang masuk Unsyah lewat jalur UTBK mulai berdatangan orang dari luar. Iya betul. Iya kan? Ya, bahkan sampai ada yang dari Papua, yang dari Kalimantan gitu ya. Iya, karena mereka tahu kalau di Jawa nggak segampang itu masuknya. Tapi kalau mereka masuk ke di luar Jawa, selama itu bagus ya kenapa enggak gitu mikirnya.
Jadi menurut aku itu sayang aja sih kalau misalnya kita nggak berusaha untuk kuat juga, karena takutnya kita jadi nggak bisa bersaing kalau pengen keluar. Makanya di tahun kedua aku memperbaiki itu, aku belajar serius untuk bisa lolos gitu. Berarti emang balik lagi dengan SDM kita sendiri kayak. Iya, SDM juga. Itu critical thinking itu sangat penting juga Kak, kan untuk Pasti. melatih pola pikir kita jadi lebih kritis. Makanya banyak anak-anak muda di Pulau Jawa memang mereka belajar critical thinking lebih dahulu gitu. Betul. Apalagi kan di luar negeri kan Kak, critical thinking udah dipelajari sejak TK ya. Kalau kita kan enggak ya. Kalau gimana tuh? Di luar negeri. Yang mana? Yang gimana contohnya? Contohnya di Amerika. Di Amerika kan mereka dari TK udah diajarin critical thinking. Coba cek aja di YouTube. Materi critical thinking itu materi dari TK. Kalau kita di SD kan nggak ada. Makanya pemikiran kita ini kurang kritis. Padahal itu soft skill yang penting ya. Soft skill yang paling penting. Ya kan Kak ya? Iya. Makanya kita perlu belajar di luar kelas. Ya. Oke, makasih banyak buat Kak Vivia udah banyak sharing-sharing. Semoga apa yang Kak Vivia sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan buat saya sendiri. Makasih juga Lina dan Sago TV yang udah ngundang dan kita bisa ngobrol hari ini. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai platform luar kelas dan juga Kak Vivia, bisa langsung cek di Instagram Kak Vivia. Apa tadi Kak? Viviatal atau di luar kelas.academy. Itu teman-teman. Oke, see you. Bye-bye. See you. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.